Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khair MM selaku pengawas SD Kecamatan Jambangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan Jambangan, serta Bapak Ibu Guru kelas 6 Kecamatan Jambangan, saya berikan ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi dalam rangka acara sosialisasi verifikasi kelulusan SD tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu semuanya, masih dalam bulan Syawal, saya selaku pribadi maupun selaku kepala sekolah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kelas 6 sudah hampir selesai ya, sudah hampir selesai pada tahap kelulusan ya. Untuk pagi hari ini nantinya akan diberikan sosialisasi oleh Bapak pengawas kita. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Jambangan kepada Bapak Haji Dr. Andes Abdul Khair MM, kami persilakan. Pak Khair. Oke, moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya hormati Ketua K3S atau yang mewakili, karena beliau sekarang lagi mengikuti rapat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, mewakili seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Jambangan. Bapak Ibu kepala sekolah, baik negeri dan swasta se-Kecamatan Jambangan, seluruh Bapak Ibu guru kelas 6 se-Kecamatan Jambangan yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan nikmat telah terlimpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga pada pagi siang hari ini Allah memberikan kesempatan ada di ruang kelas daring ini bersama-sama melaksanakan tugas, baik tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah, tanggung jawab kita sebagai guru, terkait tugas yang melekat kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat hormati, proses kegiatan ini diawali ketika kami komunikasi sama ketua K3S. Awal rencana saya itu langsung verifikasi
karena semua ini kan sudah dijelaskan oleh Kasih Kurikulum Dinas Kota Surabaya. Namun setelah komunikasi sama beliau, ternyata beliau minta sosialisasi dulu supaya nanti ketika verifikasi format dan lampiran yang harus disajikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu Guru kelas 6 sudah tidak lagi ada masalah. Ya. Bapak Ibu, sesuai dengan hasil meeting dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, notabene pendidikan dasar, beberapa waktu yang lalu bahwa verifikasi kelulusan ini paling lambat tanggal 12 sudah nyampe di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Alhamdulillah sekarang masih tanggal 31, sehingga masih ada 2 pekan yang bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun tidak sebelum berbicara jauh, perkenankan karena ini masih ada dalam bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama Ramadan Allah mencatatkan sebagai amal ibadah pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya, dan mudah-mudahan pula kita dan keluarga kita bisa dipertemukan pada Ramadan berikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, ya, supaya kita langsung fokus kepada materi yang akan kita bahas bersama, saya mohon izin untuk membuka verbal. Nah, ini ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum ya. Bentar ya. Ini enggak kelihatan. Masih kelihatan wajahnya Bapak. Agak mungkin. Bentar. Tapi kalau tidak bisa milih SMP. SMP ditempatkan oleh dinas di SMP dekat rumah, misalkan asal datangin SMP 22. Padahal sudah saya buka lebih dulu ini. Dinas di SMP dekat saja harus digunakan ketika 22. Ini belum kelihatan Bapak? Belum ada. Belum ada. Monggo, kepu masih bisa. Bentar. Takut kalau bisa ke sekolah malah saya biasanya saya bantu ya, kemarin kan nggak dapat ya. Nanti kalau ada apa-apa ya saya nih. Belum kelihatan Bapak? Sudah saya screenshot ini. Sudah saya buka share konten, kemudian bisa ada yang buka dari situ ya, mungkin karena bukan saya, bukan link ya, kok enggak bisa ini.
Verbal. Monggo Pak Imam, verbal dulu buka Pak Imam. Saya juga bukan guysnya Pak, ini Pak. Siapa kuesnya? Hostnya Gumin, arah oh, satu. iya. Arah satu loh Pak. Ini kok enggak bisa saya, biasanya bisa kok ini. Mungkin filenya dikirim dulu ya Pak Imam ya. Oke. Filenya yang biasa itu Ibu, yang dari Jagir. Insya Allah bisa kok, dari yang lain bisa. Verbal itu ya Pak. Mas Hasan Ini Pak, kelihatan. Pak, Mas Hasan Pak, dipanggil. Enggak kelihatan. Oke, sampan Pak. Sampun. Kelihatan. Oke. Sampun Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian. Saya awali dulu ya dari lembar verbal. Lembar verbal ini insya Allah tidak ada masalah. Ini diisi, kemudian lembar ini nanti dipisah ya. Dipisah rangkap 2. Kemudian ini ya, kalau siswanya tidak ada inklusi, maka ini dikosongi. Kalau hanya reguler, ini mengikuti daftar nominasi tetap siswa yang sudah ada. Kemudian kalau seluruhnya mengikuti, katakanlah di sini 100, maka di sini 100, di sini juga 100, maka tidak lulus. Ini kosong, persentasenya adalah 100%. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Saya urut dari yang dijilid. Nanti Bapak sekalian dibuat rangkap 2, ya. Dibuat rangkap 2. Halaman judul. Halaman judul Bapak sekalian nanti mengambil dari sini. Dari sinilah. Dari sini ya. Verifikasi kelulusan peserta ujian sekolah SD negeri apa gitu ya, Kota Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Di tengah dikasih logo. Kalau sekolahnya sekolah. Identitas sekolah itu mulai nama sekolah tadi, kemudian alamat sekolah, nomor telepon, email sekolah. Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Itu ya. Bisa dipahami sekalian? Bisa Bapak. Oke. Kemudian setelah halaman judul, langsung daftar isi. Tidak ada kata pengantar. Hingga tidak ada kata pengantar. Ini yang kita dipahami. Kemudian setelah daftar isi, buatlah surat permohonan belangko ijazah kepadanya Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ya. Kemudian ya, hanya ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya. Di bawah ya, di bawah di atasnya nama kepala sekolah itu cukup kepala sekolah, begitu saja. Tidak usah muncul identitas sekolah. Yang sering muncul itu kepala sekolah SD N Karah 1, itu tidak boleh. Ya. Cukup kepala sekolah. Di bawahnya baru nama kepala sekolah. Sampai nomor ini tidak ada masalah ya, nomor ini ya. Kemudian halaman berikutnya rekapitulasi jumlah siswa yang lulus
dan tidak lulus. Ini cukup rekap. Kalau cukup rekap, Bapak sekalian ya, halaman itu ada kop sekolah. Ya, halaman itu ada kop sekolah. Di bawah kop sekolah itu ditulis rekapitulasi siswa. Nah, ini ya. Yang lulus dan yang tidak lulus ditulis. Setelah itu dibuat format. Dibuat format. Nomor, kemudian siswa, jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan berapa ke kanan, kemudian jumlah berapa. Baru dikatakan di situ lulus gitu ya. Nah, jadi tidak perlu by name, tidak ada nama. Kemudian di bawahnya format itu ditulisi kepala sekolah. Sampai situ sudah paham Bapak sekalian? Paham, Kak? Paham, alhamdulillah. Berikutnya adalah kriteria kelulusan. Nah, kriteria kelulusan ini sama dengan tahun kemarin, hanya dasar hukumnya ditambahi dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2021 tentang peniadaan ujian nasional. Itu aja tambahannya. Ya. Kemudian tanggalnya, tanggal di bawah, di atasnya ditetapkan di Surabaya pada tanggal itu sebelum pelaksanaan UKK. Ya. Setahu saya kelas 6 kemarin itu UKK dulu, baru ujian sekolah. Ya. Mengapa ya diberi tanggal sebelum tanggal UKK? Karena UKK masuk pada kriteria kelulusan. Tetapi kalau UKK itu tidak masuk pada kriteria kelulusan, maka boleh tanggalnya itu sebelum ujian sekolah. Ya. Oke. Saya ulangi lagi, tanggalnya sebelum UKK. Di bawah kalimatnya adalah ditetapkan di Surabaya pada tanggal berapa? Maret katakanlah begitu, 2021. Kepala sekolah. Ya. Baru di sebelah kirinya adalah mengetahui pengawas pembina. Ingat ya, mengetahui pengawas pembina. Kemudian untuk nutulen ini Bapak sekalian ya, nutulen ini. Jadi yang dituliskan adalah nutulen pelaksanaan rapat ketika menentukan kriteria kelulusan ini. Nah, menentukan ini. Ya. Sehingga isinya itu nanti nutulannya itu adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi kesepakatan. Katakanlah begini, bahwa penentuan kelulusan itu didasarkan pada nilai raport semester 7,
sampai dengan semester 11 dengan persentase sekian, kemudian ditambah dengan nilai rata-rata nilai UKK dan nilai ujian sekolah sekian persen, minimal sekian. Nah, itu keputusannya begitu. Yang hadir siapa saja. Dilaksanakan pada hari apa, tanggal berapa. Gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ditandatangani oleh notula, sebelah kiri mengetahui kepala sekolah. Ya. Kemudian daftar hadir itu boleh daring, berarti berupa foto, boleh luring, berupa tanda tangan. Ya, berupa tanda tangan. Silahkan ya. Boleh disertai dengan foto peserta rapat. Boleh disempurnakan. Jadi baik daring maupun luring boleh disertai dengan foto peserta rapat. Cuma pakai PIN, Pak. Tanggal kriteria kelulusan, nanti setelah jenengan tanggal notula, tanggal daftar hadir itu sama. Kalau masalah MBR atau bukan MBR itu urusannya dinas sosial, Sama. bukan urusan Yaitu pendaftaran, Pak. sebelum UKK. Nggih. Ada pertanyaan Bu sekalian? Kita lanjut. Alhamdulillah. Kemudian notulen rapat pleno kelulusan. Ya. Ini kan panjenengan lagi mungkin sudah melaksanakan rapat, mungkin juga mau akan melaksanakan rapat. Ya. Untuk itu notulennya itu hampir sama ya, formatnya dengan notula penentuan kriteria kelulusan ya, cuman isinya beda. Isinya beda. Nah, di mana kalau ini adalah menentukan kelulusan. Kalau ini menentukan kriteria kelulusan. Ya. Format narasinya sama, cuman isinya beda. Gitu ya. Ya. Kemudian Bapak sekalian, ya. Ini dibuat sebelum tanggal 15. Notula ini untuk pleno kelulusan dibuat sebelum tanggal 15. Ya. Karena pengumumannya tanggal 15. Termasuk juga di sebelum tanggal 12 karena tanggal 12 itu di store. Jadi sebaiknya sebelum tanggal 12. Kemudian dilampiri nomor siswa. Kalau ini by name. Kalau ini by name ya. Ini pakai kop sekolah. Jadi ini narasi pleno rapat ini, notulen ini ya, pakai kop sekolah. Nama siswa yang lulus, tidak lulus, by name. Ini juga pakai kop sekolah. Tidak usah banyak-banyak kalimatnya atau formatnya. Nomor, kemudian nomor induk, kemudian nama siswa, laki, L atau P gitu ya. Kemudian lulus atau tidak lulus. Itu sekalian ya. Bisa dipahami ini? By name ini? Iya, mulai tahun Oke. Kemudian daftar hadir sama formatnya dengan kriteria kelulusan. Cuman tanggalnya nanti sama dengan notulen, sama juga dengan nama siswa, sama juga dengan daftar hadir.
ketika rapat kelulusan. Ya. Pagesangan yang hanya bisa cuma RW 1, RT 5, RW 1, Ya ampun, RT sekalian. 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Nah, tergantung sistemnya. Nanti kalau ada pertanyaan usul ya. Siap. Ya. Nah, sekarang DKN. Nah, DKN ini sebaiknya buat Excel ya supaya lebih gampang ya. Formnya dalam DKN itu ada nama siswa, ada tempat dan tanggal lahir siswa, ada nomor induk siswa, ada NISN. Tidak ada NIK. Kalau tahun kemarin ada NIK. Ya, nomor induk kependudukan. Nah, kalau ini di verbal yang baru ini tidak ada NIK. Ya. Kemudian ada nilai ujian sekolah. Ya. Ada nilai ujian sekolah itu pada halaman terakhir ditandatangani oleh kepala sekolah, diketahui oleh pengawas, serta setiap lembar diparaf oleh guru kelas, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Perlu saya tegaskan Bapak sekalian, untuk DKN itu termuat nilai rapot semester 7 sampai semester 11. Kemudian termuat ya rata-rata nilai UKK dengan nilai ujian sekolah. Ya. Sehingga nanti rumus itu tergantung dari kriteria yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. Ada yang rasio 60-40, ada rasio 70-30, atau sebaliknya rasio 40-60, 30-70. Nah, itu nanti berbicara di Excel. Kemudian di kolom terakhir ditambahi nilai akhir. Nilai akhir itu adalah nilai setelah persentase nilai rapot 7 sampai 11 ditambah dengan persentase nilai UKK dan ujian sekolah. Nah, maka di situ nilai tidak boleh lebih rendah dari yang sudah terpampang di kriteria kelulusan. Nah, nilai yang terakhir itulah nantinya yang menjadi pedoman setiap mapel ya, bahwa setiap mapel itu nanti merupakan nilai akhir yang ditulis dari prosentase rapot dan prosentase nilai ujian sekolah. Gitu. Nilai rapot itu hanya muncul satu. Pendidikan agama, setelah terrekap. Sudah terrekap, artinya sudah terprosentase dari rapot 7 sampai semester 11 dengan prosentase UKK dan ujian sekolah. Ya. Kemudian untuk paraf tiap lembar berdasarkan guru kelas. Kalau guru kelasnya itu paralel. Contoh Kebonsari kan banyak ya. Kelas 6A, 6B, 6C, dan D. Maka yang memaraf itu berdasarkan by name
yang ada di halaman itu gurunya siapa. Jadi ya, bisa mungkin halaman 3 dan berikutnya itu wali kelas 4B, halaman berikut dan berikutnya wali kelas 6C, dan seterusnya. Ya, pastikan itu benar pasti, benar dan pasti, karena terkait nanti data yang berbicara di DKN itu adalah data yang harus dituliskan di ijazah. Nah, data yang ada di DKN itu juga pastikan sama dengan akte kelahiran. Gitu. Nah, begitu ya. Kira-kira ada pertanyaan sekalian? Tentang ini? Ada pertanyaan khususnya guru kelas 6 ini yang paham dengan kondisi real di lapangan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Khoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suci Firtasari. Ya. Kebonsari ya. Ya Pak. Boleh. Saya Bu Suci dari Kebonsari. Ya. Yang saya tanyakan untuk DKN itu kami untuk kriteria kelulusannya kan menggunakan persentase 75% untuk nilai rapor dan 25% untuk nilai ujian sekolah. Ngaten nggih Pak nggih? Boleh. Boleh nggih. Kemudian tadi Pak Khoir ngendikan untuk DKN-nya nanti akan termuat nilai rapor semester 7 sampai 11, ngaten nggih? Betul. Iya. Kemudian ditambah UKK dan ujian sekolah persentasenya adalah 25%. Betul. Nah, kebetulan untuk SKL kami, standar kelulusan SDN Kebonsari 1, itu UKK-nya, nilai UKK tidak diikutkan, tapi tetap dipersyaratkan sebagai kriteria kelulusan, tapi nilainya tidak dimasukkan ke dalam DKN. Jadi nanti 25%-nya itu nanti hanya ujian sekolah saja. Mboten apa-apa nggih Pak nggih? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah di kriteria itu bicara UKK, maka persentase di DKN harus balance. Harus balance. Tidak boleh. Kecuali penjenengan di kriteria kelulusan itu tidak menarik UKK, hanya menarik nilai rapor 7 sampai 11 dan ujian sekolah, boleh. Jadi DKN itu harus koneksi dengan kriteria kelulusannya. Gimana nih Pak? Begini, tapi di dalam SKL itu UKK itu bunyinya itu beda, hanya seperti ini saja. Bunyinya di SKL itu bagaimana? Siswa telah melaksanakan program kegiatan UKK tahun 2020-2021. Begitu saja. Terus di bawah akumulasi kelulusannya, di dalam nilai akumulasi, sekolah, ya nilai sekolah. Di dalam nilai sekolahnya UKK tidak kami cantumkan. Oh, begitu. Coba dibaca. Di nilai sekolah kalimatnya kayak apa? Sebentar nih Pak. Ya. Nah, gini Pak. Ya. Pertama, aspek akademis meliputi telah menyelesaikan program pembelajaran mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013
dengan memiliki nilai rapor untuk semua mata pelajaran dari semester 1 kelas 1 sampai dengan semester 12 kelas 6. B. Telah menyelesaikan program kegiatan unjuk kerja dan karya tahun pelajaran 2020-2021. C. Memiliki nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 11 minimal 75. Ya. D. Memiliki nilai sekolah yang diperoleh dari 75% nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 11 ditambah 25% nilai ujian sekolah minimal 75. Maten, Pak. Boleh. Boleh, Nah, kalau itu boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya, Pak. Matur nuwun itu saja. Ya. Oke, sama-sama. Ya. Yang lain? Ada Bapak ya? Oke. Ya. Insya Allah sudah tidak ada masalah. Sekarang pertanyaan saya terakhir, kapan khususnya kepala sekolah kita bisa melaksanakan verifikasi? Tanggal 3 itu untuk Wonocolo. Hari Senin mungkin Bapak. Senin lusa ya? Iya, Senin tanggal 7. Tanggal 7. Kepanjangan Bunda. Terlalu panjang. Iya Bunda, lebih baik agak awal sedikit supaya ada jeda. Tanggal 4 itu Jumat. Dimulai pagi. Oh gitu ya? Iya, Jumat aja. Oke. Tanggal 4 Jumat pagi. Kalau lusa nggak berani ya? Hari Rabu nggak berani? Hari Rabu itu, Bah, ada yang mulai belajar simulasi, Bah PTM. Oh, begitu. Untuk guru, bukan untuk siswa. Kita mulai mempersiapkan itu nanti khawatirnya. Oh, blended. Blended ya? Ya. Boleh. Jadi Jumat ya? Jumat pagi. Jam 8 gitu ya? Ya. Oke. Ya. Baik, Bapak sekalian, insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Ada yang mau saya tanyakan? Apunten. Ya. Pak Ganda, Pak. Pak Ganda, nggih. Oh, Pak Ganda. Monggo Pak Ganda. Nggih, ngapunten, ini saya mau memastikan kembali ngapunten nggih. Di boleh. raport online itu kan ada pengisian nilai ujian sekolah nih Pak. Ujian sekolah. Nah, nilai ujian sekolah itu langsung link di SK lulus ternyata. Nggih. Berarti itu benar nggih yang diisikan nilai ujian sekolah, bukan nilai akhir yang sudah berprosentase tadi nggih? Iya. Jadi kalau yang di ijazah itu nilai ujian sekolah karena memang di formatnya ujian sekolah. Enggak, maksudnya di ijazah apa di SK lulus? Di ijazah itu nilai ujian sekolah. Oh gitu, bukan di nilai ijazah. Bukan nilai akhir yang prosentase itu nggih, yang di ijazah loh nggih. Yang di ijazah. Nilai ujian sekolah. Kalau saya buka formatnya adalah nilai ujian sekolah. Oh mantan. SK lulus loh Pak, senes ijazah loh nggih. SK lulus yang ada di rapot online maksud saya. Kalau SK lulus itu beda. SK lulus itu beda. SK lulus itu mengikuti kriteria yang ditulis, yang merupakan gabungan antara nilai ujian sekolah dengan nilai rapot. Nah, masalahnya begini, Bah. Di rapot online itu, kalau kita mengisikan nilai ujian sekolah, itu langsung nge-link di SK lulus. Lah, itu dia kami yang bingung.
Di rapot online, ngapunten. Coba ya, ini dibaca nanti ya. Kalau petunjuknya di sini nilai ujian sekolah di penulisan rapot yang terakhir. Ini baru dapat kemarin saya itu aturannya itu. Nah, cuman narasinya belum saya baca di dalamnya itu. Apakah nilai ujian sekolah itu sudah termasuk nilai rapot? Nah ini belum saya baca di sini. Nah, tetap kalau itu yang terjadi, berarti nilai ujian sekolah itu mengikuti prosentase nilai semester 7 sampai 11 dengan ujian sekolah akhirnya. Jadi Itu. akhirnya SK lulus sama dengan ijazah nanti nggih. Iya, betul, sama dengan ijazah. Oh, Itu lebih pasti begitu arahnya. Nggih. Oh, nggih ngoten kami Ya. hanya memastikan soalnya di situ kan tertulis nilai ujian sekolah. Jadi kami beranggapan bahwa itu nilai ujian sekolah yang kemarin ngeling di SK lulus, nanti ijazahnya beda lagi. Kalau ijazah itu adalah nilai akhir yang berdasarkan persentase, ngoten. Bukan nilai ujian sekolah. Oh, nilai ujian sekolah. Berarti Ya. yang di raport nilai ujian sekolah itu sudah nilai prosentase. Jadi akhirnya nanti SK lulus atau SKUN sementara sama dengan nilai ijazahnya nanti, ngoten nggih? Ya, betul. Nggih. Betul. Matur nuwun Bapak Khair atas penjelasannya. Matur nuwun. Sama-sama Mas Ganda. Ya. Ada Bapak sekalian ya. Jadi ini nanti ketika verifikasi tempatnya mungkin di Bunda Min ya. Verbal ya. Ya nanti kita rundingan dulu bahas sama ketua K3S-nya nggih. Oke. Kemudian Bapak sekalian supaya nanti tidak bolak-balik sekolah yang tidak ditempati untuk verbal itu penjenengan bawa flash disknya sehingga kalau ada revisi langsung di situ gitu ya, bisa dibenahi, bisa di print di sekolah yang ditempati. Cukup rangkap 2, 1 itu dikirim ke dinas, kemudian 1 untuk sekolah yang bersangkutan warnanya merah covernya. Oh nggih Pak, ada yang mau kami tanyakan isinya lagi. Boleh? Tentang tanda tangan tapak aston jenengan. Ini kan di SKL itu ada tapak aston jenengan. Ini kami saged menemui jenengan di mana ngoten kalau badhe tapak aston ngoten. Sementara saya di kantor, tidak kemana-mana. Oh, manten. Oke. Nanti aja WA dulu ya. Kekhawatiran saya jalan-jalan ke sekolah. Posisi sekarang di kantor. Ya. Nggih, matur nuwun Pak, matur nuwun. Oke. Bapak Ibu, saya kemarin ya Pak Rudi ya. Pak Rudi tadi sempat muncul ya. Saya mengharapkan Pak Rudi ya. Saya mengharapkan Jambangan itu ya minimal masuk nominasi 100 lah kemarin itu untuk SWE ya. Sama sekali tidak ada yang masuk ya. Kenapa Pak Rudi? Atau Bapak Ibu Kepala Sekolah? Untuk lomba olahraga. Ada yang salah di situ. Mungkin infonya sangat mepet itu Abah. Loh, boten loh Bang. Enggak mepet. SWE itu kan sudah bagian dari kegiatan guru sehari-hari ya. Tinggal memoles mestinya. Iya, kemarin itu Jambangan ke 100 tidak ada. Kalau Wonocolo sih lumayan ada 3 yang masuk itu. Nah, Jambangan itu saya mengandalkan Jambangan karena banyak teman-teman yang kreatif, inovatif, jagonya Jambangan tuh. Gak ada eman gitu.
Nah, mungkin nanti yang guru-guru yang masih muda-muda, karena kemarin memang yang juara itu yang muda-muda, nanti dipoles lagi Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah. Karena ini nanti tiap tahun agenda ini akan diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ya. Iya Pak, nanti kita infokan ke kegiatan di kecamatan Pak. Oke, maturun Pak Rudi ya. Baik, sekalian, selamat. Ya, mungkin mengingatkan atau mungkin sekaligus mohon izin ya. Untuk lembar verifikasi tetap di luar jilid ya. Oke, leres, terpisah. Oke, matur nuwun. Oke, sami-sami ya, terpisah ya. Buat rangkap 2 juga Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Yang pasti saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru kelas 6 yang bisa hadir di ruang kelas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, sehingga sisa waktu nanti sebelum tanggal 4 ini panjenengan sudah siap, sudah tidak ada masalah, sehingga bisa cepat terselesaikan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu saya kembalikan kepada Bunda Min. Saya mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.